Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 7 di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Bu Fitri. Kali ini kita akan belajar bersama untuk materi lanjutan terkait teks prosedur. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, dan jenis-jenis teks prosedur. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks prosedur dan pembahasannya. Secara umum, struktur teks prosedur terdiri atas tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan yang terakhir penutup. Mari kita bahas satu persatu struktur teks prosedur. Struktur tujuan dalam teks prosedur berisi hal yang ingin dilakukan. Tujuan yang dimaksud itu disesuaikan dengan jenis teks, apakah menggunakan, mengoperasikan, membuat, atau melakukan sesuatu. Struktur teks prosedur yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan di sini berisi alat-alat dan bahan-bahan yang akurat untuk membuat sesuatu. Akan tetapi, alat dan bahan ini hanya terdapat pada teks prosedur membuat sesuatu saja. Sedangkan di teks prosedur yang lain itu tidak ada. Struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Pada langkah-langkah berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap dengan tujuan agar membuat suatu kegiatan menjadi runtut sehingga dapat memenuhi dari tujuan teks prosedur. Struktur teks prosedur yang keempat yaitu penutup. Pada bagian penutup berisi simpulan dari sesuatu yang telah dilakukan. Yang kedua, berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilaksanakan dengan baik. Bagian ini bersifat opsional, artinya boleh ada atau juga boleh tidak. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks prosedur cara membuat. Jadi struktur teks prosedur cara membuat itu ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Selanjutnya struktur teks prosedur cara melakukan kegiatan itu terdiri atas 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga penutup. Perbedaan struktur teks prosedur cara membuat sesuatu dan melakukan kegiatan. Apa saja perbedaan di antara keduanya? Mari kita bahas bersama-sama. Perbedaan dari kedua struktur tersebut berdasarkan tujuan teks prosedur itu dibuat. Yang pertama, pada bagian teks prosedur membuat sesuatu diberi tambahan alat dan bahan yang diperlukan. Sedangkan pada bagian teks prosedur cara melakukan sesuatu atau cara melakukan kegiatan tidak selalu menggunakan alat dan bahan. Meski begitu, namun tidak menutup kemungkinan kita menambahkan alat dan bahan pada teks cara melakukan kegiatan, misalnya ketika akan berolahraga. Alat yang digunakan dapat berupa matras, tongkat, bola, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mencermati struktur teks prosedur cara membuat. Di sini kita bisa melihat contoh struktur teks prosedur cara membuat bubur Manado. Jadi strukturnya yang pertama terdiri atas tujuan berisi menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih plong.
Struktur teks prosedur cara membuat yang kedua yaitu bahan dan alat. Bisa kita baca bersama. Bahan-bahan 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, uji, potong dadu, 200 gram ubi ungu, uji, kupas, potong dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya, 1 buah jagung manis dipipil, 1500 ml air. Jadi pada bagian bahan-bahan ini memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah. Langkah-langkah di sini berisi 1. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Yang kedua, tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Yang ketiga, angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Jadi bagian ini berisi urutan atau langkah secara rinci per tahap. Jadi urutannya itu harus dilakukan secara urut dan tidak boleh dibolak-balik. Misalnya nomor 2 dilakukan pertama, kemudian nomor 1 dilakukan nomor 2. Nah, itu tidak boleh. Jadi urutan-urutan atau langkah-langkahnya itu harus dilakukan secara urut. Struktur teks prosedur cara membuat yang keempat yaitu penutup. Pada bagian penutup berisi mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Pada bagian ini berisi bagian lain penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Jadi di sini bisa dilihat bagian penekanan mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Dan juga ada ucapan selamat. Ini contohnya. Selamat mencoba. Selanjutnya kita akan membahas contoh struktur teks prosedur cara memainkan alat musik talempong. Jadi struktur yang pertama terdiri atas tujuan. Tujuan berisi talempong adalah alat musik tradisional suku Minangkabau. Talempong termasuk alat musik jenis pukul. Alat musik ini kerap kali hadir dalam perhelatan upacara adat. Talempong terbuat dari campuran tembaga, besi putih, dan timah putih. Kualitas talempong bisa diukur dari 3 unsur bahan dasar tersebut. Semakin banyak tembaga dalam sebuah talempong, maka kualitasnya akan semakin baik. Struktur teks prosedur cara memainkan atau melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu langkah. Langkah di sini berisi cara memainkan talempong ada 2 teknik, yaitu tradisional dan modern. 1. Teknik tradisional atau interlocking. Pemain talempong dengan teknik tradisional biasanya terdiri atas 3 orang. Setiap pemain akan memainkan 2 talempong. Cara memainkan talempong dengan teknik tradisional sebagai berikut. Yang pertama, talempong dipegang dengan menggunakan tangan kiri secara vertikal. Maksudnya, bertumpu atas dan bawah. Yang kedua, talempong yang atas akan dipegang menggunakan ibu jari dan telunjuk. Lalu, yang bagian bawah digantung menggunakan jari tengah. Yang kedua, cara modern. Pada teknik modern, talempong diletakkan pada sebuah racakan atau tempat talempong. Talempong akan dipukul di atas sebuah rancakan sesuai nada yang diinginkan. Jadi pada bagian ini berisi urutan atau langkah secara rinci bertahap. Jadi ada tahap-tahapan atau urutan yang harus dilakukan. Jadi urutan yang harus dilakukan itu secara urut. Struktur teks prosedur cara memainkan yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian penutup berisi talempong merupakan alat musik tradisional yang harus kita lestarikan keberadaannya.
Jika kamu tertarik memainkan Palembang, berarti kamu turut serta melestarikan kekayaan budaya bangsa. Jadi pada bagian penutup berisi penekanan. Nah, demikian tadi anak-anak pembahasan kita mengenai struktur teks prosedur. Jadi secara umum, struktur teks prosedur itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, tujuan, yang kedua, alat dan bahan, yang ketiga, langkah-langkah, dan yang keempat, penutup. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk anak-anak semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Bu Fitri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.